Selamat datang di kebaktian online New England City Blessing Church. Konsep kebaktian online ini tentu saja bukan untuk meniadakan ibadah seperti biasa, di mana kita berkumpul bersama-sama secara fisik. Namun, seiring dengan perkembangan kondisi COVID-19 sekarang, ibadah online merupakan bentuk ibadah yang terbaik untuk saat ini. Perlu kami tekankan bahwa dengan kebaktian online ini, bukan berarti Anda sekedar menonton ibadah. Kami harap Anda bisa turut berpartisipasi dalam setiap proses ibadah dengan sikap yang baik dan benar. Maka dari itu, berikut adalah beberapa tips agar Anda dapat mengikuti ibadah dari awal hingga akhir dengan kondusif. Pertama, matikan notifikasi di handphone Anda agar Anda dapat berkonsentrasi penuh. Kedua, nyalakan live streaming 15 menit sebelum ibadah dimulai. Ketiga, berpartisipasi aktif dalam praise and worship, sama seperti yang Anda akan lakukan jika Anda berada di dalam ruang ibadah. Keempat, berikan persembahan melalui salah satu opsi online giving yang tersedia. Kelima, dengarkan khotbah dengan seksama. Dan terakhir, akhiri ibadah dengan berdoa bersama. Komunitas merupakan bagian penting dari gereja kami. Caring and Reaching Everyone, yang merupakan kepanjangan dari Care Cells, adalah kelompok kecil di mana gereja kami berkumpul dan melakukan pemuritan seorang terhadap yang lain. Kami menghimbau agar setiap jemaat dapat tergabung dalam Care Cell lokal di tempat terdekat Anda. Melalui pendalaman Alkitab, fellowship, dan sharing dalam Care Cell, kami ingin agar setiap jemaat dapat bertumbuh dalam iman dan dalam hubungan dengan Tuhan dan sesama. Ada 3 Care Cell di gereja kami. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website kami di newenglandcbc.org/care-cell. Anda dapat memberikan persembahan melalui 3 cara. Melalui online di website kami newenglandcbc.org/give. Melalui teks ke 84321. Melalui cek yang ditujukan kepada New England City Blessing Church.
Selamat datang di kebaktian online New England City Blessing Church. Konsep kebaktian online ini tentu saja bukan untuk meniadakan ibadah seperti biasa, di mana kita berkumpul bersama-sama secara fisik. Namun, seiring dengan perkembangan kondisi COVID-19 sekarang, ibadah online merupakan bentuk ibadah yang terbaik untuk saat ini. Perlu kami tekankan bahwa dengan kebaktian online ini, bukan berarti Anda sekedar menonton ibadah. Kami harap Anda bisa turut berpartisipasi dalam setiap proses ibadah dengan sikap yang baik dan benar. Maka dari itu, berikut adalah beberapa tips agar Anda dapat mengikuti ibadah dari awal hingga akhir dengan kondusif. Pertama, matikan notifikasi di handphone Anda agar Anda dapat berkonsentrasi penuh. Kedua, nyalakan live streaming 15 menit sebelum ibadah dimulai. Ketiga, berpartisipasi aktif dalam praise and worship, sama seperti yang Anda akan lakukan jika Anda berada di dalam ruang ibadah. Keempat, berikan persembahan melalui salah satu opsi online giving yang tersedia. Kelima, dengarkan khotbah dengan seksama. Dan terakhir, akhiri ibadah dengan berdoa bersama. Komunitas merupakan bagian penting dari gereja kami. Caring and Reaching Everyone, yang merupakan kepanjangan dari Care Cells, adalah kelompok kecil di mana gereja kami berkumpul dan melakukan pemuritan seorang terhadap yang lain. Kami menghimbau agar setiap jemaat dapat tergabung dalam Care Cell lokal di tempat terdekat Anda. Melalui pendalaman Alkitab, fellowship, dan sharing dalam Care Cell, kami ingin agar setiap jemaat dapat bertumbuh dalam iman dan dalam hubungan dengan Tuhan dan sesama. Ada 3 Care Cell di gereja kami. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website kami di newenglandcbc.org/care-cell.
Anda dapat memberikan persembahan melalui 3 cara. Melalui online di website kami newenglandcbc.org/give. Melalui teks ke 84321. Melalui cek yang ditujukan kepada New England City Blessing Church. Church, how are you guys doing today? Welcome to our online service. It's nice for you to join us. I hope you all are staying well, staying healthy, and staying safe. Let us begin our service, and before we begin, let us pray. Thank you, God, for today. Today is a great day that you have made. We will rejoice and be glad in it. We are so thankful for you, O Lord. We are so thankful for your goodness, your faithfulness, and your presence in our life. Thank you, Jesus, for everything you have done. We want to give you our best. We want to sing to you. We want to praise your name. We want to lift up your name. In Jesus' mighty name, all God's people say, amen. Let's praise him. Let's sing to him. When my world is shaking and the storm is breaking, I lift my hands to you. I lift my hands to you. I will not grow weary, for your hope is in me. I fix my eyes on you. I fix my eyes on you. Your faithfulness cast away my fears, for God, you are my strong foundation. Now I will stand and have my peace, for God, your grace is everlasting. God, you are beside me, always there to lead me. I will not be shaken. I put my trust in you. Jesus, you're amazing, glorious, everlasting. I will sing forever. Lord, there is none like you. Lord, there is none like you. Come on, church, let's sing this song again. When my world is shaking and the storm is breaking, I lift my hands to you. I lift my hands to you. I will not grow weary, for your hope is in me. I fix my eyes on you. I fix my eyes on you. Your faithfulness casts away my fears, for God, you are my strong foundation. Now I will stand and have my peace, for God, your grace is everlasting. God, you are beside me, always there to lead me. I will not be shaken. I put my trust in you. Jesus, you're amazing, glorious, everlasting. I will sing forever. Lord, there is none like you. Lord, there is none like you.
I'll sing forever. Hallelujah, hallelujah. One more time. I'll sing forever. I'll sing forever. Hallelujah. God, you are beside me, always there to lead me. I will not be shaken. I put my trust in you. Jesus, you're amazing, glorious, everlasting. I will not be shaken. I put my trust in you. You are beside me, always there to lead me. I will not be shaken. I put my trust in you. Jesus, you're amazing, glorious, everlasting. I will sing forever. Lord, there is none like you. Lord, there is none like you. Yes, God. There is none like you, Lord. We sing forever to you, O God. I'll sing forever. I'll sing forever. Hallelujah, hallelujah. I'll sing forever. I'll sing forever. Hallelujah, hallelujah. I'll sing forever. I'll sing forever. Hallelujah. One more time. I'll sing forever. I'll sing forever. Hallelujah. Hallelujah. Yes, God. We sing to you, O Lord. We lift up your name in our place, O God. We give you thanks. We give you all the glory, all the honor, Lord. Thank you, Jesus. Before we continue, church, let us confess our faith together. Mari kita akui iman kita sore hari ini. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Yes, Lord. Thank you, Jesus. We worship you, O God. We are thankful for you, Lord. We put our hope in you, O God. We put our trust in you, Lord. You are our healer, O God. You hold my
I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. Yes, God. You hold my every moment. You calm my raging seas. You walk with me through fire and heal all my disease. I trust in you. I trust in you. Yes, Lord. I trust in you. I believe you're my healer. I believe you are all I need. Oh, I believe, Lord. I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Sing, I believe. I believe you're my healer. I believe you are all I need. Jesus, oh, we believe. I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. Oh, God. Oh, we worship you, Lord. We praise you, oh God. You deserve all the glory, Lord. Come on, church. Let's cry out to him. Let's call upon his name. Let's call upon the Holy Spirit to fill us wherever we are. Fill our hearts. Yes, Lord. We believe in you, oh God. We put our trust in you, Lord. We believe, oh God, you can heal us, oh God. We believe, Lord, you are there for us, oh God. Thank you, Jesus. You're amazing, Lord. You are mighty, God. Nothing is impossible for you, oh Lord. Nothing is impossible for you, oh God. Jesus, you're in control. Thank you, God, for your faithfulness. Nothing is impossible for you. Nothing is impossible. Nothing is impossible for you. You hold my world in your hands. Nothing is impossible for you. Nothing is impossible. Nothing is impossible for you. You hold my world in your hands. Sing it, church. Nothing is impossible for you. Nothing is
impossible. Nothing is impossible for you. You hold my world in your hands. I believe you're my healer. I believe you are all I need. Yes, God, we believe in you, Lord. Come on, sing it, church. I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Sing, I believe, I believe, I believe you're my healer. I believe you are all I need. I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. You're more than enough for me. Jesus, you're all I need. Thank you, Lord. Halo, nama saya Melika. Saya anggota jemaat Rochester City Blessing Church. Senang sekali bisa berbicara dengan Anda. Seperti yang Anda ketahui, kita sedang berada dalam krisis COVID-19, di mana kita dianjurkan untuk menjaga jarak satu dengan yang lain untuk mencegah penyebaran virus. Jadi sepertinya kita sudah lama tidak bertemu secara langsung. Dan kalau kita bertemu secara langsung, biasanya kita bersalaman atau bahkan berpelukan. Ada salah satu hal yang berkesan saat kita memeluk orang lain. Anda tahu apa itu? Jika seandainya orang itu memiliki bau harum yang menyenangkan. Mungkin parfum yang orang itu pakai menyebabkan orang itu memiliki harum yang manis, lembut, atau segar yang mengingatkan kita pada wangi seikat bunga atau harum dari sesuatu hal yang alami yang membangkitkan panca indera kita. Ketika kita akan memberi sebentar, saya teringat saat Paulus menyebutkan tentang keharuman persembahan dalam Filipi 4 ayat 18. Dia berkata bahwa pemberian dari jemaat di Filipi adalah sesuatu yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Saya berdoa bahwa persembahan kita saat ini juga merupakan persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Saat kita memberi untuk mendukung gereja ini dan juga komunitas lokal kita, Tuhan disenangkan. Mari kita memberi yang terbaik, memberi dengan korban, dan memberi dengan sukacita. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Anda dapat memberikan persembahan melalui 3 cara. Melalui online di website kami newenglandcbc.org/give. Melalui teks ke 84321. Melalui cek yang ditujukan kepada New England City Blessing Church. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara boleh ada dalam kondisi yang baik, Tuhan yang menjaga memberkati kita semua. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dan sebelumnya kita boleh
minta Tuhan untuk Tuhan boleh memberkati kita sehingga firman yang kita dengar itu bisa menetap dalam hati, boleh berakar kuat dan menjadi berkat buat hidup kita masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa biar Tuhan berkati waktu-waktu ini. Tuhan berkati saat kami mendengarkan firman Tuhan, biar firman Tuhan boleh tertanam di dalam hati kami dan hati kami menjadi tanah yang baik sehingga benih firman Tuhan boleh bertumbuh dan menghasilkan buah dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Roh Kudus yang boleh bekerja, memberikan pewahyuan sehingga firman-Mu itu boleh menjadi satu rema dalam kehidupan setiap jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sore hari ini saya mau sampaikan satu firman Tuhan yang saya beri judul yaitu Joy Through Trials atau sukacita di dalam pencobaan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita saat ini masih berada dalam satu situasi yang kurang menguntungkan, di mana ini situasi yang tidak kita inginkan, yang ternyata berlangsung lebih lama daripada yang kita bayangkan atau kita harapkan. Dan apa yang terjadi hari-hari ini mempengaruhi banyak sisi di dalam kehidupan kita. Dan akibat daripada situasi ini, beberapa dari kita mengalami kebosanan, kejenuhan, ada yang mengalami tekanan, ada yang sampai stres, mungkin halusinasi, saya tidak tahu. Kenapa? Karena kebanyakan dari kita perlu diam di rumah atau stay at home. Kita sekolah dari rumah, anak-anak kita bekerja dari rumah, kita berhubungan dengan saudara seiman, dengan keluarga dari rumah, dan semuanya harus dilakukan dari rumah. Kalaupun mereka yang tetap bekerja, mereka keluar, mereka tetap harus menjaga, harus tetap dalam waspada dan mengikuti setiap panduan-panduan yang diberikan oleh pemerintah. Nah, sebelum ini menarik ya, kalau saya lihat bahwa ketika belum ada wabah ini, kalau kita pergi ke suatu tempat, ke supermarket misalnya, ketika kita berpapasan dengan orang yang memakai masker, kita cenderung menghindari orang tersebut karena kita pikir bahwa mereka sedang sakit. Tetapi sekarang kalau kita melihat orang atau mau berpapasan dengan seseorang yang tidak pakai masker, justru biasanya kita akan menjauhi karena kita tidak mau tertular gitu. Jadi ada perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam banyak sisi kehidupan kita. Nah, kita bisa katakan bahwa banyak orang atau mungkin diri kita sendiri, kita bisa menjadi sedih pada hari-hari ini. Kita sedih, ada yang tertekan, ada yang stres, ada yang bergumul, sebagai akibat daripada memang apa yang kita alami pada hari-hari ini. Ada yang kehilangan pekerjaan sehingga mereka tidak mempunyai uang dan lain sebagainya yang membuat seringkali kita tertekan di dalam jiwa kita, di dalam roh kita, karena kita mengalami banyak tantangan dan pergumulan sebagai akibat daripada apa yang terjadi. Memang saya melihat bahwa masa-masa ini bukan merupakan sebuah masa yang mudah. Jadi setiap tantangan yang ada itu merupakan sebuah hal yang sangat nyata, yang berdampak ke dalam kehidupan setiap kita di tempat ini. Tetapi saya percaya bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun yang kita alami, tidak seharusnya membuat kita mundur dari Tuhan. Tidak seharusnya membuat kita jatuh, tidak membuat kita menjadi kalah, atau dengan apa yang terjadi kita menjadi kecewa, menjadi marah, menjadi stres karena apa yang kita alami. Kenapa? Sore hari ini saya mau sampaikan firman Tuhan yang saya beri judul tadi yaitu Joy Through Trials atau sukacita di dalam pencobaan. Karena kita lihat di dalam satu firman Tuhan di dalam kitab Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua sampai ayat yang keempat, Yakobus menyampaikan sebuah encouragement, sebuah perkataan kepada jemaat Tuhan yang luar biasa. Mari kita lihat dalam kitab Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Dan kalau saudara lihat di ayat yang pertama, di situ ditulis bahwa Yakobus menulis surat ini kepada jemaat Tuhan, pengikut Tuhan, ketika mereka sedang berada di sebuah perantauan. Kepada 12 suku Israel di perantauan. Nah, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara semua. Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua dan keempat. Dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan seperti ini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu
kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Dalam Contemporary English Version, firman Tuhan katakan seperti ini. My friends, be glad even if you have a lot of trouble. You know that you learn to endure by having your faith tested. But you must learn to endure everything so that you will completely mature, not lacking in anything. Nah, ini satu firman Tuhan yang luar biasa. Setiap kita, saya percaya, tidak lepas daripada yang namanya masalah, pergumulan, tantangan, atau penderitaan. Siapapun saudara, apapun itu, siapapun kita, dimanapun kita berada, kita tidak pernah terlepas daripada yang namanya hardship atau kesusahan yang ada dalam kehidupan kita. Mungkin ada yang mengalami kesusahan keuangan, ada yang mengalami tentang kesehatan, pekerjaan, keluarga, dalam hubungan, dan lain sebagainya. Ada yang ringan, ada yang berat, ada yang mudah, ada yang tidak mudah, ada yang bahkan sangat berat, ada yang sangat tidak mudah, dan lain sebagainya. Nah saudara, tapi kita perlu melihat, bahkan buat beberapa dari kita yang tinggal di negara maju, di Amerika ini khususnya, kita perlu ingat bahwa sebenarnya Tuhan begitu memberkati kita luar biasa kalau kita bandingkan dengan orang-orang yang ada di negara-negara lain di muka bumi ini. Bahwa sebenarnya saya lihat apa yang kita hilang pada hari-hari ini itu hanyalah sebuah kenyamanan yang diambil. Kalau dulu mungkin kita bisa lebih nyaman, tetapi ada kenyamanan-kenyamanan yang tidak bisa kita lakukan kembali atau kita lakukan pada saat-saat ini. Tetapi kalau kita melihat, kalau kita mau berbicara tentang tekanan, kalau kita mau berbicara tentang penderitaan, kita perlu lihat bahwa ada banyak orang di muka bumi ini, di negara-negara lain, yang ternyata benar-benar mengalami yang namanya penderitaan, di mana mereka tidak memiliki uang sama sekali, mereka tidak bisa makan, mereka tidak bisa memiliki makanan, minuman, dan mereka kelaparan. Sampai saya lihat bahkan di Indonesia ada yang sampai harus tidur di emperan jalanan, mereka harus berpuasa dalam beberapa hari, karena memang ini sebuah masa yang tidak mudah dan memberikan dampak yang sungguh nyata, dan mereka mengalami yang namanya benar-benar penderitaan. Nah kalau kita di sini di negara maju, saya melihat bahwa sebenarnya kita hanya berkurang dalam kenyamanan. Kalaupun kita tidak bekerja, tetapi ada banyak bantuan, ada sumber-sumber di mana kita bisa datang kepadanya dan tetap bisa membantu kita. Jadi kita tetap perlu mengucap syukur di dalam Tuhan. Dan ini jangan sampai menjadi hilang dalam kehidupan kita. Nah tetapi kita lihat kembali bahwa tetap semua kita, dimanapun kita berada, kita tidak pernah terlepas daripada yang namanya sebuah pencobaan. Kalau saya katakan pencobaan, itu bisa juga berarti dalam sebuah ujian, dalam sebuah tantangan kehidupan, dalam sebuah tekanan, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi masing-masing. Nah ini menarik, Yakobus menyatakan kepada setiap kita di dalam tulisan yang dia tulis kepada 12 suku Israel ini, dia menyatakan bahwa supaya kita menganggap bermacam-macam pencobaan ini sebagai kebahagiaan. Wah, ini lumayan menggelitik otak kita. Tadi dia katakan, anggaplah suatu sukacita apabila kamu jatuh ke dalam pencobaan. Saudara bisa bayangkan, ada orang yang datang atau menulis surat, kirim pesan, hey, saya tahu kondisimu, tapi dalam kondisi ini anggap aja sebagai suatu kebahagiaan. Mungkin kita berkata bahwa mana mungkin kita bisa berbahagia, mana mungkin kita bisa menganggap ini sebagai suatu kebahagiaan. Saya sedang sulit, saya sedang mengalami tantangan, pergumulan, dan lain sebagainya. Nah, di dalam beberapa terjemahan, di dalam Alkitab, di ayat ini, pencobaan di dalam bahasa Indonesia ini dituliskan sebagai kata trials atau ujian. Atau dalam The Passion Translations dikatakan sebagai sebuah kesulitan. Atau dalam Contemporary English Version dikatakan trouble, masalah, seperti itu. Jadi ada yang
berat, ada yang ringan, ada yang mudah, ada yang tidak mudah. Seperti tadi ada yang masalahnya mungkin buat beberapa orang biasa, buat orang yang lain mungkin tidak biasa, yang mengakibatkan kepada banyak hal tekanan dalam jiwa, dalam roh, dalam kehidupan fisik atau kehidupan sehari-hari tadi. Tetapi kalau kita renungkan, ketika Yakobus katakan seperti itu, anggaplah suatu sukacita apabila kamu jatuh dalam berbagai macam pencobaan. Kita mungkin bertanya, bagaimana bisa? Bagaimana bisa kita menganggap sebagai suatu kebahagiaan ketika kita jatuh di dalam pencobaan? Maksudnya itu seperti apa? Atau apa yang harus kita lakukan dalam kondisi seperti ini? Saya percaya bahwa Yakobus ini bukan sedang menyuruh kita untuk kita menjadi istilahnya orang gila begitu, bahwa kamu lagi susah tapi ketawa-ketawa aja deh gitu. Jadi bukan sedang menyuruh kita menjadi aneh atau menjadi gila. Tetapi yang Yakobus katakan, ini yang firman Tuhan maksud, itu adalah sebuah lensa kehidupan. Sebuah kacamata atau sebuah cara pandang kita, sudut pandang kita terhadap realitas kehidupan yang sedang kita alami pada hari-hari ini. Meskipun bahkan kesukaran hidup yang ada pada kita, sebenarnya itu dapat menjadi sebuah alat untuk kita bisa mendapatkan sukacita yang sejati daripada Tuhan. Nah, ini menarik. Kita akan mendengarkan lebih lagi. Di dalam The Passion Translations, ayat yang kedua dikatakan begini. Ini bagus. Firman Tuhan katakan seperti ini. My fellow believers, when it seems as though you are facing nothing but difficulties, see it as an invaluable opportunity to experience the greatest joy that you can. Jadi terjemahannya kira-kira begini, bahwa meskipun apa yang kita alami pada hari-hari ini tidak ada lain selain kesulitan-kesulitan, kesusahan-kesusahan. Tetapi kalau tadi dalam bahasa Indonesia dikatakan anggaplah, The Passion Translation katakan lihatlah. Lihatlah ini sebagai satu kesempatan yang berharga. Jadi pencobaan ini boleh kita lihat sebagai satu kesempatan yang berharga, di mana kita bisa mengalami sukacita yang terbaik yang pernah kita alami atau yang bisa kita alami. Wah, ini firman Tuhan yang luar biasa. Jadi anggaplah, lihatlah pencobaan ini sebagai sebuah kesempatan yang berharga untuk kita bisa mengalami sukacita yang luar biasa. Nah, ayat ini saya lihat ini merupakan sebuah ayat yang cukup tembak langsung, straightforward verse. Well, memang kita mencoba mencerna nih. Kita berusaha untuk menerima apa yang Yakobus katakan. Seperti tadi ya, anggaplah sebagai satu kebahagiaan ketika kamu jatuh dalam berbagai macam pencobaan. Tetapi sebagai manusia, saya percaya bahwa pikiran kita dan hati kita itu membutuhkan alasan-alasan. Atau minimal satu alasan nih, bagaimana saya bisa mengerti ayat ini sepenuhnya. Dan sebenarnya Yakobus menyatakan itu di ayat yang berikutnya. Di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Nah, saudara, sebelumnya kalau kita lihat, kita dapat sebenarnya melihat ada ayat-ayat lain di dalam firman Tuhan yang memberikan alasan mengapa kita perlu berbahagia. Mengapa kita perlu bersukacita, mengapa kita perlu melihat semuanya itu sebagai satu hal yang menguntungkan dalam kehidupan kita, menganggap itu sebagai sebuah kebahagiaan ketika kita mengalami berbagai macam pencobaan. Saya akan bacakan beberapa ayat firman Tuhan. Yang pertama di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Mungkin Bapak Ibu Saudara semua ada yang hafal ayat firman Tuhan ini juga. Firman Tuhan katakan seperti ini, bahwa kita tahu bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Apakah itu baik, apakah itu buruk ya. Jadi Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Wah, ini firman Tuhan yang luar biasa. Dikatakan bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi
Tuhan bekerja di dalam kebaikan, di dalam keburukan, di dalam masa yang baik, di dalam masa yang sulit dalam kehidupan kita. Dengan tujuan apa? Tujuannya untuk kebaikan kita bersama, untuk kebaikan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Sebegitu. Seiring dengan kita mengasihi Tuhan, dengan kita boleh terpanggil terus ikut di dalam rencana Tuhan. Roma 8 ayat 28. Nah, kemudian kita lihat di dalam kitab 2 Korintus, pasal yang keempat, ayat yang ke-17, firman Tuhan katakan seperti ini. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Wah, penulis katakan bahwa penderitaan yang sekarang kami alami itu penderitaan yang ringan. Kenapa ringan? Karena dia bandingkan dengan kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya yang disediakan, yang akan diterima ketika kita sudah selesai nanti atau ketika kita lewat daripada masa penderitaan atau masa yang sulit ini. 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-17. Nah, kemudian kita lihat kembali di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-18, firman Tuhan katakan begini. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman ini, penderitaan sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi penderitaan yang kita alami hari-hari ini itu tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan, dengan hadiah yang akan kita terima di kekekalan nanti. Wow, ini mengencourage setiap kita. Saya bayangkan ketika saya merenungkan 3 ayat pertama ini yang berbicara tentang penderitaan dan akibat daripada apa yang dapat terjadi dalam kehidupan kita, terlebih apa yang Tuhan sediakan buat kita. Saya bayangkan ketika seorang pelari misalnya, mereka berlari maraton dan mereka menderita, mereka kehausan, mereka kepanasan mungkin. Tetapi mereka melihat kepada satu hadiah, garis finish, sebuah piala, sebuah mahkota yang disediakan ketika mereka menyelesaikan itu semua. Ada penghargaan yang luar biasa dan itu memberikan sebuah sukacita yang luar biasa dan pada akhirnya menyemangati mereka, membawa mereka untuk mampu terus berlari menyelesaikan perlombaan yang sedang mereka jalani. Satu ayat di dalam kitab Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-12. Ini Yesus mengatakan seperti ini, luar biasa. Bersukacitalah dan bergembiralah. Nah, jadi bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Nah, saudara, apa yang kita alami pada hari-hari ini dengan wabah ini, kita sebenarnya bukan sedang mengalami aniaya. Ini bukan, saya percaya ini belum sampai kepada akhir zaman. Karena ini hanya berdampak bahwa, seperti tadi saya katakan ada kenyamanan yang mungkin kita bisa nikmati sebelumnya, di mana kita bisa bebas untuk jalan-jalan, untuk pergi, untuk bisa melakukan ini dan itu. Tetapi kita sekarang dibatasi dan harus diam di rumah. Kalau kita bandingkan dengan ada banyak yang benar-benar tekanan, penderitaan, di mana orang percaya itu ditekan, menderita karena mereka mengikuti Yesus, begitu. Tetapi kalaupun kita tidak mengalami seperti itu, tapi kita di-encourage kembali bahwa kita lihat seperti Tuhan Yesus katakan bahwa pada zaman dulu saja ada banyak nabi-nabi Tuhan yang dianiaya, begitu. Dengan maksudnya seperti apa? Bahwa ayo kita boleh endure, kita boleh tetap menjalaninya dengan sukacita, kita boleh tetap menjalaninya dengan iman dan dengan pengharapan kepada Tuhan kita. Nah, kalau tadi ada 4 ayat yang saya sampaikan tentang bagaimana penderitaan memberikan hasil yang luar biasa, menyediakan sebuah sukacita yang luar biasa. Yakobus di ayat yang ketiga mengatakan seperti ini. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Titik sampai di situ ya. Jadi ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi ternyata ujian iman kita menghasilkan ketekunan. Ketekunan itu tidak akan bisa kita dapatkan kalau iman kita tidak diuji. Jadi hari-hari ini sebenarnya apa yang sedang kita alami, iman kita sedang diuji. Sebelumnya, sebelum ada masalah biasanya, sebelum kita mengalami masa sulit, di gereja kita
mengatakan, kita bernyanyi, kita menyatakan perkataan kita bahwa oh ya saya percaya kepada Tuhan, saya memiliki iman kepada Tuhan. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, iman kita ini sedang benar-benar diuji. Apakah betul kita bergantung kepada Tuhan? Apakah betul kita berharap kepada Tuhan? Atau berharap dan bergantung kepada hal-hal yang lainnya? Kepada uang kita mungkin, kepada pemerintah, kepada keluarga, kepada hal-hal yang lain, kekuatan, kepintaran kita sendiri. Begitu. Jadi iman kita memang sedang diuji. Tetapi luar biasanya, tadi Yakobus katakan bahwa ujian daripada iman kita itu menghasilkan sebuah ketekunan. Nah, ujian terhadap iman kita menghasilkan ketekunan. Nah, ternyata kita perlu melihat hasil daripada apa yang kita alami sekarang. Kita perlu melihat hasil dari apa yang kita alami sekarang. Kalau kita mengalami masa sulit sekarang, di depan nanti ada hasilnya loh. Ketika engkau setia, engkau tekun, engkau akan menerima, engkau akan mengalami, engkau akan merasakan hasil yang luar biasa. Jadi kita perlu melihat hasil dari apa yang kita alami sekarang, bukan hanya melihat apa yang kita alami sekarang. Saya ulangi lagi ya. Kita perlu melihat hasil dari apa yang kita alami sekarang. Bukan apa yang kita alami sekarang saja. Nah, jadi jangan melihat apa yang kita alami sekarang. Tapi lihat hasil, dampak yang bisa kita alami daripada apa yang kita sedang alami pada hari-hari ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau engkau fokus kepada apa yang engkau alami sekarang, apa yang terjadi kepada kehidupanmu sekarang, di mana ada kesusahan, ada pencobaan, ada penderitaan, beberapa dari engkau mengalami benar-benar tekanan yang begitu berat di dalam kehidupanmu yang sungguh nyata, engkau akan jatuh, engkau akan mundur, engkau akan tertekan, engkau akan stres, lama-lama engkau bisa jauh dari Tuhan, engkau mengandalkan dirimu sendiri. Gitu. Tapi kita perlu memiliki sebuah mental yang kuat. Kita perlu teguh di dalam Tuhan. Kita perlu terus tekun, berharap dan bergantung kepada Tuhan. Kenapa? Karena pada saat-saat ini, melalui masa-masa ini, melalui apa yang sedang kau alami, Tuhan sedang memberikan sebuah sarana untuk engkau bisa naik lebih lagi, untuk engkau bisa maju lebih lagi, untuk engkau bisa advance, engkau bisa mengalami yang lebih lagi. Saya bayangkan, saudara pernah nonton film kungfu. Gitu. Nah kalau di dalam film kungfu itu biasanya satu orang yang sedang dilatih oleh suhunya, oleh masternya, dia biasanya tidak dilatih langsung kepada jurusnya, cara memukul, cara menendang, cara-cara melompat dan lain sebagainya. Tetapi biasanya dia di awal disuruh untuk mengambil air ke lembah, kemudian bawa, memikul air itu pakai ember, kemudian harus naik ke bukit, harus mengisi tempayan atau tempat yang lain yang besar. Kemudian dia harus lakukan itu berulang kali, bangun di pagi hari, perlu disuruh push up, suruh naik ke pohon mungkin, melatih tubuhnya dan lain sebagainya. Tapi kita lihat bahwa itu adalah sebuah latihan untuk seseorang menjadi skillful, menjadi jago. Di mana pada saat itu biasanya seorang murid ini dia menjadi frustasi. Dia mungkin bertanya, loh saya kesini untuk belajar kungfu bukan untuk menimba air gitu ya. Saudara pernah nonton mungkin film-film seperti ini. Tetapi masternya akan terus menyuruh untuk melakukan hal-hal yang seperti itu. Kenapa? Karena sebenarnya itu adalah satu hal yang penting sekali yang menjadi sebuah dasar untuk kehidupan dia di masa yang akan datang ketika dia belajar bela diri yang sesungguhnya. Dan sebenarnya juga sama dengan kehidupan kita. Bahwa Tuhan ini sedang melatih kita dengan apa yang kita alami sekarang. Dan Tuhan mau, seperti yang kalau di ayat 4 katakan di situ ada sebuah kata yang luar biasa. Yaitu endurance atau endure. Endure itu dalam bahasa Indonesianya diterjemahkan sebagai sabar dalam penderitaan. Dalam jangka waktu yang lama. Kita perlu memiliki sebuah ketahanan gitu. Nah saudara yang dikasih Tuhan, di dalam ketekunan itu, di dalam ketahanan, di dalam waktu kita endure the pain, justru semuanya itu yang akan membuat kita menjadi orang yang luar biasa. Ayat yang keempat saya bacakan buat saudara ya. Di sini ada satu kata endure. And then
as your endurance, then as your endurance grows even stronger, it will release perfection into every part of your being until there is nothing missing and nothing lacking. Jadi seiring dengan endurance, daya tahanmu, ketahanan di dalam penderitaanmu itu semakin kuat, maka itu akan menghasilkan sebuah kesempurnaan di dalam dirimu yang membuat engkau pada akhirnya menjadi pribadi yang luar biasa, di mana engkau konten, engkau tidak kekurangan akan suatu apapun juga. Memang endurance ini kalau kita lihat, ini bukan satu kata yang populer pada hari-hari ini. Dan cenderung orang tidak mau mengalami yang namanya endurance. Tidak mau mengalami satu penderitaan, atau kalau saya sederhanakan, orang ini biasanya sekarang, terutama generasi muda saya lihat, mereka tidak mau mengalami yang namanya proses. Di mana sekarang semuanya serba instan, serba mudah, cepat, langsung jadi. Mie instan, kopi instan. Nah sayangnya dalam kehidupan pun semuanya mau jadi instan. Mentalnya instan, mental gampang, mental yang mau cepat jadi. Padahal untuk menjadi satu hal yang baik, untuk menjadi satu hal yang luar biasa, semuanya itu perlu proses. Besi perlu ditempa, emas perlu dibakar untuk menjadi satu hal yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kedewasaan itu memang terjadi karena sebuah proses ya. Jadi ada sebuah proses yang berkepanjangan yang pada akhirnya ketika kita setia itu membawa kita menjadi pribadi yang luar biasa. Di mana saat ada tekanan, saat ada pencobaan, penderitaan, itu sebenarnya sebuah kesempatan yang Tuhan sediakan bagi kita dan cara Tuhan untuk membuat kita menjadi dewasa. Kalau berlian atau batu mulia itu dia diasah, ditempa, dikikis gitu ya. Jadi masalah itu adalah alat Tuhan untuk mengikis kita, untuk membentuk kita. Sehingga kita menjadi satu pribadi yang utuh, yang luar biasa. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, Yakobus katakan tekun di dalam penderitaan. Tekun di dalam pencobaan. Seiring dengan engkau tekun, engkau akan memiliki daya tahan yang semakin kuat. Dan pada akhirnya itulah yang akan menghasilkan sebuah buah yang matang. Membawa kita menjadi sempurna. Sempurna dalam hal apa? Kita terus disempurnakan di dalam karakter kita, dalam cara berpikir kita, cara kita menghadapi atau mengatasi masalah, dalam pengambilan keputusan kita menjadi semakin dewasa. Serta pada akhirnya membuat kita, firman Tuhan katakan, tidak kekurangan akan apapun juga. Nothing missing, nothing lacking, atau lacking nothing. Gitu. Wanting nothing, itu yang dinamakan content. Dan kenapa? Pembentukan membuat kita menjadi tekun membentuk siapa diri kita, dan pada akhirnya kita bisa melihat apa yang terjadi ini bukan hanya dengan cara kita secara manusia memandang masalah yang sedang terjadi, tapi kita bisa melihat semuanya dari rencana Tuhan, bahwa Tuhan sedang mengerjakan hal yang baik buat kita saat kita boleh setia, berharap, tekun kepada Tuhan. Saudara, satu hal yang pasti ketika Tuhan mengizinkan ujian terjadi atau ada dalam kehidupan kita, yaitu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu Saudara semua dalam apapun yang sedang engkau alami pada hari-hari ini. Dia memakai itu semua bahkan untuk kebaikan kita. Dia menyertai kita. Dia mendampingi kita. Dia bahkan menjaga kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kenapa? Karena Dia, Tuhan, itu ada di dalam diri kita. Dan Tuhan mau pastikan bahwa ketika Ia mengizinkan semuanya itu terjadi, Tuhan lakukan itu semuanya untuk kebaikan kita, seiring dengan kita setia kepada Tuhan. Saudara, iman kepada Tuhan itu tidak akan menghasilkan buah apapun tanpa yang namanya ujian. Iman kepada Tuhan berbuah ketika dalam ujian, ketika kita terus berharap dan bergantung kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan ingin kita untuk maju. Tuhan ingin kita menjadi lebih baik lagi.
Tuhan ingin kita untuk boleh terus bertumbuh di dalam Dia. Tuhan ingin kita untuk menjadi lebih kuat, untuk menjadi lebih dewasa lagi. Maka dari itu Tuhan terus melatih kita. Tuhan terus membentuk kita. Tuhan mengizinkan semuanya ini boleh terjadi lewat setiap tantangan, pergumulan, pencobaan yang ada. Yang pada akhirnya membawa kebaikan buat setiap kita. Yang berdampak pada juga bukan hanya diri kita sendiri, tapi kepada orang lain. Nah, saudara, kalau tadi Yakobus katakan bahwa anggaplah sebagai suatu kebahagiaan ketika kamu jatuh dalam pencobaan. Dengan kenyataan yang kita hadapi hari-hari ini. Dan saudara, di hari-hari yang ke depan, saya melihat bahwa sangat mungkin hari tidak menjadi semakin mudah. Dan apa yang kita alami ini bisa jadi bukan yang terakhir. Bisa jadi akan ada hal-hal yang lain lagi di masa-masa yang akan datang. Tetapi Yakobus, firman Tuhan itu mau mengajar kita untuk kita memiliki sebuah perspektif yang berbeda. Untuk kita bisa memiliki sebuah cara pandang yang berbeda. Bukan dari cara pandang kita sebagai manusia yang seringkali membawa kita jatuh gitu ya, down, kecewa, dan kita menyalahkan orang dan kita menjadi stres sendiri, dan itu yang iblis mau. Karena apa yang iblis lakukan itu dia berusaha untuk terus mencuri, membunuh, membinasakan. Tetapi Tuhan memberikan semuanya itu sebagai sarana untuk kita bisa maju lebih lagi, naik lebih lagi, dan bahkan melihat bagaimana Tuhan memakai semuanya ini untuk kebaikan setiap kita masing-masing. Dan bahkan sebenarnya ini merupakan sebuah kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita bisa menyampaikan berita Injil Tuhan, kedamaian Tuhan kepada banyak orang lain yang ada di luar sana. So, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jemaat yang kasih Tuhan, saya mau encourage buat setiap kita di tempat ini pada sore hari ini. Mari kita boleh tekun di dalam setiap pencobaan yang kita sedang alami. Mari kita boleh setia kepada Tuhan. Mari kita boleh melihat bahwa Tuhan sedang mengerjakan kebaikan dalam kehidupan kita. Ada amin? Tuhan sedang mengerjakan kebaikan buat saya dan Bapak Ibu Saudara semua. Di sanalah saat kita berjalan di dalam Tuhan, saat kita bergantung berharap kepada Tuhan, terlepas daripada setiap pencobaan, kesulitan yang kita alami pada hari-hari ini, ada sukacita yang luar biasa yang akan kita alami. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tekun dalam Tuhan, terus bangun dirimu di dalam persekutuanmu dengan Tuhan, terus cari wajah Tuhan, masukkan, berikan dirimu di dalam firman Tuhan, maka engkau akan melihat semuanya dari sisi pandang yang berbeda. Dan saya percaya dalam masa-masa seperti ini, bukan mundur, bukan diam, tapi engkau justru akan advance, engkau akan masuk lebih lagi, engkau akan maju lebih lagi, engkau akan mengalami lebih lagi, bahkan engkau akan lebih maksimal di dalam pelayananmu, dan lewat kehidupanmu, lewat perkataanmu, lewat setiap perbuatanmu, engkau boleh menjadi berkat buat banyak orang dan bawa kemuliaan bagi nama Yesus. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Saya rindu untuk berdoa buat setiap Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa sore hari ini buat setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Ketika mereka sedang berada di dalam kesulitan, apakah itu keuangan mereka yang kehilangan pekerjaan, atau ada yang sedang bergumul dengan kesehatan mereka, atau di dalam hubungan, Tuhan berdoa. Tuhan yang boleh bawa pemulihan, Tuhan yang boleh bekerja, ada terobosan yang daripada Tuhan, ada mujizat yang daripada Tuhan bahkan boleh terjadi. Hamba-Mu percaya bahwa pemeliharaan Tuhan itu boleh ada. Kuat kuasa daripada tangan Tuhan itu tidak pernah lepas daripada kehidupan setiap jemaat Tuhan. Dan berdoa Tuhan, biar setiap kami boleh diberikan satu mentalitas yang kuat. Kami boleh terus tekun di dalam Tuhan. Kami boleh terus berharap dan bergantung kepada Engkau Tuhan. Dan kami percaya bahwa ada hal yang baik yang Tuhan sedang kerjakan untuk setiap kami. Biar kami boleh terus mengikut Engkau dan terus melayani Tuhan sepanjang kehidupan kami Bapa. Berdoa biar masa ini boleh cepat berlalu dan ada kebaikan yang boleh dialami banyak orang. Kami berdoa biar ada banyak orang boleh dibawa kepada Engkau Tuhan. Dan gereja Tuhan boleh terus menjadi agen pembawa pesan kedamaian Tuhan, membawa keselamatan, menyatakan Yesus sebagai jawaban atas kehidupan setiap umat manusia. Terima kasih Bapa. Diberkati hari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Happy Sunday, RCBC family. Stay healthy. Stay strong. Stay safe.
Happy Mother's Day. See you next week. I didn't say that. It's okay.